Pembekalan MK lu aja ketua lu jujur lu kenapa jadi urusan pribadi? Pembekalan MK lu aja kan ketua MK mekanisme jujur. Ketua MK lu itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Bawa keluar nih orang. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang kegaduhan atau keributan dalam sidang pleno pemilu 2024 ini. Dan ini bukan saja terjadi hanya di satu wilayah, tetapi dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa kumpulan-kumpulan video tentang kegaduhan dari berbagai wilayah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya bahwa kegaduhan ini semakin meyakinkan kita rakyat Indonesia bahwa pesta demokrasi di tahun 2024 ini memang sudah diatur tentang kecurangannya, yang sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif itu. Bagaimana bisa, dan mungkin ini baru pertama kali saya menyaksikan pesta demokrasi yang paling brutal, pesta demokrasi yang benar-benar tidak berkualitas. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak kegaduhan dan keributan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini kan kayak keterangan, digulai ini kantor gak enak, kita konfirmasi secara baik gak ditemoni. Kan bajingan wongi, ya? Ya po? Biar sama-sama enak, Ya. mohon tidak mengganggu proses. Tak ganggu, wes tak ganggu. Ayo, tak ganggu. Omongan kita aja Tak ganggu. Saya itu secara aturan saya. Saya datangi ketua Bawaslu baik-baik. Yo wes belak nih, nyapo. Nyapo Ben? Wes. Kita selesaikan sama aku. Wes Ben, aku los. Gak apa-apa, di video kok ini Mbak, ini di video ini. Baik-baik. Orang digagas orang KPU. Saya saksi dari PAN, kita mengikuti semuanya. Kami dari PAN berharap ada penyelesaian yang konkret. Seumpama terjadi selisih seperti ini, permasalahan seperti ini, kita berharap ada penyelesaian yang konkret. Bapaknya ini mengikuti, jangan ikut-ikut Pak. Tapi pada Bapak tahu Pak ini independen kami. kita diarahkan ada kejanggalan-kejanggalan lagi. 160 tanda tangan yang entah siapa ini menandatangani, termasuk calon lain. Jadi mohon dicatat pimpinan. Kok DPD ini begini gitu loh? Dokumennya yang menandatangani ini siapa? Ini kita mencari kebenaran, kebenaran yang substantif, materialnya ada, dan juga prosedurnya benar gitu loh. Ini ketiga-tiganya ditabrak ini Pak. Pak, ini saya harus sampaikan ya. Jangan sampai di sini Pak, kita ini berhadap-hadapan. Kita ini tidak berhadap-hadapan Pak. Kita ini pada posisi yang sama. Bagaimana demokrasi kita ini tegak dengan cara yang benar gitu loh. Kami tidak melawan Bapak di atas. Tidak. Wallahi tidak. Kami ini sama posisi dengan Bapak. Bapak sebagai penyelenggara, kami sebagai peserta. Ini 160. Saya sekarang begini, dari kemarin saya diminta terus, mana datanya? Kita sandingkan datanya. Sekarang saya minta, mana data KPU? Oke. Mana? Baik Pak. Mana mandat yang ditandatangani? Saya minta, coba kita bantah-bantah data sekarang di forum ini. Oke, terima kasih. Mana mandatnya? Nah, oleh sebab itu, pimpinan, saya juga melihat teman-teman partai tadi melakukan argumentasi. Janganlah kita dibatasi bicara seperti ini. Ini lebih feodal pula daripada ini forum bisa kita bicara semua selagi apa? Selagi punya data dan fakta. Jangan membangun opini di sini, nggak boleh.
Kalau ada fakta, data boleh dong. Nah, oleh sebab itu, Rokan Hilir, Pak Ketua, saya yakin komisionernya semua sudah bekerja dengan baik. Dalam hal upload dokumen atau unggah formulir model C hasil itu melalui Sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS pada hari H, kemudian oleh akun admin PPK pada saat rekap pleno di tingkat kecamatan. Demikian pimpinan. Oke, pimpinan ya, saya kasih ilustrasi ya. Apakah bisa dijamin yang diupload itu adalah barang yang asli? Seperti yang kita temukan di Indragiri Hilir. Karena apa? Ini kelemahan Sirekap ya, berdasarkan pengalaman kita dan bukti yang kita dapat ini, data ini, apakah kita jamin bahwa C1 dan C salinan itu asli? Kenapa? Semua tanda tangannya palsu. Ini saya bisa buktikan. Yang menandatangani di form ini adalah satu orang. Karena satu taringat dan satu huruf semua. Nah, Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Saya harus membuka tabir ini supaya mata kita ini terlihat semua. Kita ini bisa melihat bahwa ini ada yang salah. Dan disitulah celah oknum-oknum itu melakukan yang namanya hal-hal yang tidak baik. Ini akan ada celah. Bisa jadi foto dibuat palsu. Nah, ini yang kita temukan nih. Nanti kita bisa cross check ya. Penyelenggaranya siapa, KTP-nya kita minta ya, SK-nya kita minta, seperti apa tanda tangannya di KTP itu. Ini bisa kita cek nih semua. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kami bisa meyakini angka-angka itu ya, sementara dasar dari angka itu C1-nya yang menandatangani kami tidak tahu. Karena kenapa? Ambul dakwah. Sudah cukup. Cukup. Mas. Sebentar. Saksi. Mic-nya tolong diambil. Mas. Cukup ya. Sekali lagi, tolong para saksi. Sudah. Mas. Sebentar, Mas. Mohon dihormati ya. Mohon dihormati. Ya, kalau teman-teman. Ya. Sebentar. Oke, mohon ditenangkan dulu ya. Ini ada saksi 2. Mohon yang masih belum bisa tenang, bisa keluar dulu. Ya, silakan. Ya, nanti kita sampaikan, kita berikan. Ya, sekali lagi mohon forum rekap ini dihormati, seluruh saksi. Ya, cukup Mas, cukup. Ya, sekali lagi mohon ya kepada seluruh saksi ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini baru sesi yang pertama ya, di mana kita melihat kegaduhan-kegaduhan yang begitu luar biasa. Ini terjadi hanya karena pemilu ini benar-benar brutal. Brutal karena pemilu ini tidak jujur. Brutal karena pemilu ini tidak adil. Brutal karena ada kecurangan yang begitu luar biasa, yang seolah-olah dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini sudah diatur secara terstruktur, sistematis dan masif. Inilah akibatnya. Kenapa banyak yang melakukan aksi-aksi protes? Kenapa mereka tidak terima dengan sidang pleno ini? Karena hasilnya tidak sesuai.
Kenapa hasilnya tidak sesuai? Karena ada oknum-oknum yang memang sengaja melakukan kecurangan ini demi memenangkan paslon tertentu. Saudara, jika kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, bahwa pemilu ini memang benar-benar jujur, pemilu ini memang benar-benar adil, pemilu ini memang benar-benar berkualitas, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak akan ada kegaduhan yang bisa tercipta seperti ini. Tetapi ketika kita melihat cuplikan-cuplikan video ini, kita sebagai rakyat pastinya akan bertanya, beginikah kualitas pesta demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia di tahun 2024 ini? Jika kualitas demokrasi kita sudah seperti ini, lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang menang dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini? Pasti sangat jelas bahwa kualitas mereka benar-benar patut kita berikan dalam tanda kutip tanda tanya besar, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh pemimpin yang cerdas, kita butuh pemimpin yang berkualitas, kita butuh pemimpin yang memang benar-benar paham untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan di bangsa ini. Tetapi ketika kita melihat bahwa pesta demokrasi dengan kualitas seperti ini, apa kira-kira yang bisa kita harapkan dari calon-calon pemimpin kita ini? Saudara, saya berharap bahwa kita tetap standby untuk terus menyimak kegaduhan-kegaduhan hanya gara-gara pesta demokrasi di tahun 2024 ini yang benar-benar bobrok, yang benar-benar brutal. Mari kita lanjutkan lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Edwin sebetulnya sederhana sekali. Ingin mendapatkan keadilan, minta tolong itu dilihat dokumen itu. Nah, sementara KPU, mohon maaf, teman-teman atau adik-adik saya di KPU berbicara normatif. Ini peraturan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan membuka kota. Nah, selama pola pikir kita seperti itu, tidak akan pernah ketemu antara usulan untuk mendapatkan keadilan dengan peraturan-peraturan yang harus ditegakkan secara kaku seperti itu. Ini bicara hati nurani sekarang. Kita mau atau tidak menegakkan keadilan. Itu saja. Tapi kalau forum ini sudah mengabaikan apa yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi, saya nggak tahu lagi seperti apa. Ya. Dan saya akan ikut dengan Pak Edwin, tidak akan taken berita acara. Terima kasih. Yang dianggapnya krusial. Dan ini juga tidak boleh kita nafikan bahwa beliau ini berusaha untuk mencari kebenaran. Apa yang diminta Pak Edwin, saya kira ada satu hal yang menjadi pemikiran saya, yaitu persoalan banyak, ya Pak Edwin ya, banyak ada saksinya menandatangani padahal dia tidak pernah mengirim saksi. Kan begitu? Ya saya kira ini persoalan yang sangat krusial. Berarti ada siluman di situ. Permintaan Pak Edwin kalau memang harus kita buka kota untuk membuktikan benar atau tidak apa yang disampaikan Pak Edwin, ya saya kira silakan saja daripada kita berlarut-larut. Berlarut-larut ini Pak. Kalau Bapak tidak mau menanggapi apa yang diminta oleh Pak Edwin, berarti bapak-bapak pimpinan komisioner sendiri yang ingin memperlama ini. Ini bukan persoalan kalah menang, tapi ini persoalannya adalah kita mencari kebenaran. Yang namanya kebenaran itu memang butuh perjuangan. Jadi saya kira apa yang menjadi item-item Pak Edwin yang disampaikan di dalam forum ini, tinggal kita catat. Kalau memang bermasalah di diri, tinggal kita buka. Tidak perlu kita harus menanya, oh begini aturan regulasi. Makin lama nanti forum ini, bisa sampai 3 hari, 4 hari gitu. Boleh pimpinan? Silakan Kak, silakan. Yang tadi kita simpulkan dulu. Suara Nasdem yang terbuang, apa kesimpulannya?
dikembalikan, dicatat satu, kedua dijadikan catatan kejadian khusus, baru kami lagi akan mengusulkan bukti-bukti lain. Bukti-bukti lain, satu, Kecamatan Sombaupu, itu ada beberapa kelurahan, dua Kecamatan Tompo Bulu, tiga Kecamatan Tinggi Moncong, dan banyak, semua Kabupaten Goa. Ya, semua Kabupaten Goa, kami dari Nasdem sudah siap bekerja sampai tanggal 25 Maret untuk urusan ini. Ya. Jenis pemilihannya DPR RI. Ya. Ya. Oke, kami minta dulu nih dari pimpinan Bawaslu dan pimpinan KPU dan Kabupaten Goa simpulkan dulu yang tadi nih. Oke. Ya, baru kami pindah ke materi lain. Jadi kita kembali ke TP 10 dulu, Desa Pencong. Tadi ini kita sudah sandingkan antara C hasil dengan D hasil. Dan itu sinkron. Tidak ada yang beda. Nah, masalah yang sekarang ini adalah terkait dengan kejadian khusus, teman-teman sekalian, dipersoalkan oleh Partai Nasdem. Dan kami sudah mau membuat dan sepakat membuat terkait dengan kejadian khusus di tingkat provinsi. Karena kecamatan, PPK dan KPU Kabupaten Goa tidak membuat kejadian khusus. Dalam regulasi kita, kalau tidak dibuat di tingkat kabupaten dan kecamatan, itu kita dibolehkan membuat kejadian khusus di tingkat provinsi. Gitu ya. Jadi kita sudah selesai dulu terkait dengan desa TP 10 Desa Pencong. Tabe pimpinan sidang. Tabe ya seluruh hadirin, coba buka pasal 380 ayat 2. Buka kembali itu Undang-Undang Pemilu 380 ayat 2. Ini kan ada perbedaan. Andai kan tidak ada perbedaan, tidak ribut-ribut kayak begini kan? Izin dulu ya. Tabe teman-teman peserta saksi ya, yang hadir di sini, kita ini tadi kan ada perbedaan ya? Ada. Perbedaan? Ada ya? Ada. Nah, sekarang coba kita lihat ayat 2. Dalam hal terjadi perbedaan. Ini nih, ini undang-undang pemilu loh ini. Bukan tafsir kita. Ya. Kita hargai semua haknya peserta pemilu ini. Coba diperhatikan baik-baik ini. Itulah gunanya undang-undang ini. Ya. Ayat 2 dalam hal terjadi perbedaan karena ada perbedaan ya. Ini pengantarnya. Perlakuannya di sini nanti. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dari KPU Kabupaten dan sertifikat rekap hasil perhitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi peserta pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat kabupaten kota dan seterusnya, maka KPU, ini nih perbuatannya Tabe. Karena harus ada perlakuan ini. Melakukan pembetulan. Ya, melakukan pembetulan data melalui pengecekan. Tabe tadi saksi mana tadi yang saksi? Ya. Bukan tadi ada yang Keluar ke toilet. Iya. Tadi begini Tabe Pak Sek tadi pagi sebelum datang, ya sebelum salam Jumat, tadi sudah cross check data. Nah sekarang begini, memang terjadi perbedaan, ya terjadi perbedaan antara C hasil yang ada di TPS sudah ditampilkan tadi yang tali-tali itu, kalau dulu namanya C plano. Ya, tapi Pak Fadli, ini. Saya minta maaf Pak Fadli, saya juga sarjana hukum, saya sering lupa juga kalau masalah aturan. Jadi saya tidak berani Pak. Ya, saya tidak berani mengatakan saya menghafal ini aturan. Tetapi ini demi transparansi, ini jelas sekali. Tidak ada undang-undang di atasnya, karena ini namanya undang-undang pemilu Pak. Ya, pasal 75, sebuah aturan itu diatur melalui wajib berkonsultasi dengan DPR. Jadi jelas ini, clear ini, bukan dari kami ini. Saya cuma menjelaskan mekanismenya, ya. Satu dicatat di kejadian khusus sebelum ditutup rekap provinsi, tetap ini dicatat, ya. Dan bukan lagi kejadian khusus, keberatan saksi. Oke, pengantarnya nanti keberatan saksi, Tabe. Itu satu ya, satu lagi. Itu Pak Ketua, kenapa lama sekali memperdebatkan soal yang sudah nyata? Ini bukan soal sulit permen. Ini bukan soal sulit permen, Pak Ketua. TPS anjing. Benar dibenarkan, salah disalahkan. Selesai. Kami pulang. Itu Pak Ketua. Kenapa lama sekali memperdebatkan soal yang sudah nyata? Ini bukan
Sudah. Gitu loh. Udah. Ini kayak orang gak paham aja. Kalau kalian tidak terima, silahkan ambil langkah hukum berikutnya. Kan daftar ini siapa yang kita tuntut? Yuk kita menuntut siapa? Menuntut apa yang TPS anjing? Apa yang dituntut? Siapa yang menurunkan suara Partai Nasdem dan siapa yang menaikkan partai yang lain, saya akan kejar sampai dimanapun. Ada usulan dari Nasdem. Syaharudin Alrif, Nasdem. Saya sebelum minta itu, saya minta KPU Kabupaten Goa untuk menjawab dulu. Ya. Ini kan kita rekapan berjenjang. Dari TPS, baru ke kecamatan. Kecamatan, kabupaten. Kabupaten, ke provinsi. Di bawahnya kami belum menemukan. Tapi kami baru temukan sekarang. Ini baru satu. Partai saya, caleg saya telah bekerja, kehilangan suara. Ya, itu baru satu TPS. Dan saya akan minta dengan bukti-bukti yang kami dapatkan di seluruh Kabupaten Goa, akan minta semuanya dibuka di sini. Bukan hanya satu TPS saja. Tapi kami sudah dapatkan Sombaupu, Palangga, yang mana Partai Nasdem diturunkan suaranya, partai tertentu dinaikkan suaranya. Maka Bapak-bapak sebagai orang yang telah ditunjuk oleh negara dan telah digaji oleh negara, maka mari kita buka, dan ini momennya. Ini kesempatan. Sekarang kita buka bersama-sama. Siapa yang salah berdasarkan aturan yang Bapak tadi baca, itu sangat jelas. Sangat jelas aturannya. Jelas. Siapa yang bersalah, siapa yang menurunkan suara Partai Nasdem, dan siapa yang menaikkan partai yang lain, saya akan kejar sampai dimanapun. Catat itu, saya Syaharudin Alrif, Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan, akan catat itu, dan saya akan kejar sampai dimanapun. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syaharudin Arif. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan kegaduhan-kegaduhan dalam sidang pleno pemilu di tahun 2024 ini. Saya sangat tertarik dengan satu perkataan dari netizen tadi yang mengatakan bahwa pemilu itu bukan soal kalah dan menangnya, tetapi soal kejujuran, soal keadilan, dan soal transparansi. Itu adalah pesta demokrasi makna yang sesungguhnya dalam pemilu itu. Tetapi ketika fenomena terjadi di tahun 2024 ini, kita melihat, kita menyaksikan ada berbagai macam kecurangan yang terjadi. Mau jadi apa kira-kira demokrasi di negara tercinta kita ini? Ketika ada narasi yang mengatakan bahwa demokrasi kita ini sudah rusak. Iya, demokrasi kita sudah rusak. Makna kita dalam pesta demokrasi itu tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang transparansi itu sudah tidak ada lagi. Dan ini baru pertama kali saya temukan dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Pesta demokrasi yang paling buruk sepanjang sejarah. Sepanjang saya mengikuti pesta-pesta pemilu seperti ini. Sungguh ini sangat memalukan. Apa kira-kira yang bisa kita wariskan kepada generasi penerus bangsa ini dalam momen 5 tahunan ini? Apa kira-kira yang bisa kita ajarkan kepada akademisi,
kepada para mahasiswa, kepada generasi penerus bangsa dengan pesta demokrasi seperti ini? Ya, tidak salah bila pada akhirnya aksi-aksi unjuk rasa terus digencarkan. Aksi-aksi protes di depan kantor KPU RI, di depan gedung MPR DPR RI terus dilakukan. Karena memang masyarakat menilai bahwa pesta demokrasi ini memang pesta demokrasi yang paling brutal, yang paling curang sepanjang sejarah. Yang salahnya siapa? Kembali lagi ke pihak penyelenggara. Ketika rakyat melakukan aksi protes seperti dalam sidang pleno tadi, ya wajar-wajar saja. Pihak penyelenggara semestinya harus mampu untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa membuat narasi yang hanya seolah-olah seenak jidat dan semanis udel kalian. Rakyat pastinya akan marah. Rakyat butuh bahwa pesta demokrasi itu benar-benar dikedepankan maknanya. Makna tentang kejujuran, makna tentang transparansi, dan makna tentang keadilan dari sebuah pesta demokrasi. Semoga saja peristiwa kelam di tahun 2024 ini tidak terjadi lagi di pemilu-pemilu yang akan datang. Karena bagi saya secara pribadi, pesta demokrasi yang paling menjijikan dan yang paling brutal terjadi di tahun 2024 ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.